gerbang tol yang terkoneksi untuk semua. Burung gagak, burung garuda, terbang tinggi melintas mimpi. Pak Wakapolri hadir pantau satgas siaga. Kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari arah timur. Kalau tadi yang keluar 47, berarti 44 sudah persen. Ini adalah masuk, dan itu yang bergantian. Ini mencapai dari tahun baru mencapai 196.000. Tapi kami juga akan mewaspadai karena Sabtu besok berbeda Nataru dengan Lebaran. Tingkat kepatuhan truk itu masih menjadi catatan. Ini sedikit tentang apa yang ada dalam tayangan ini. Di dalam tayangan ini ada beberapa selain kamera ini terjadi kepadatan atau tidak bisa dilihat di sini. Dan kemudian kamera yang tadinya hanya kamera biasa, kami tambahkan intelijen traffic analis Pak. Ini ada sekitar 170 jumlah trafficnya seperti apa setiap jamnya. Nah, setiap jamnya termasuk ini adalah bagian dari perencanaan gerbang level sensor Pak. Jadi beberapa jalan tol kami di sebelah kanan ini ini banyak sungai. Lantas kemarin sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek Barat pada saat paparan beliau menyampaikan. Segini aja Pak. Segini aja. Iya. Kan bisa kendalikan semua ini. Bisa. Kalau sampai radio analog pun bisa. Nah, ini diawasi oleh guru lagi. Pasangan manajer operator. Ya, termasuk bisa ke DMS ya. Jadi ada dinamik. Selain call center juga Ya, informasi yang diberikan. jadi semua postal di Indonesia ini. Semua Pak. Semua itu dari Bulungan ke Kamera ya. Jadi seperti ini Pak. Kalau enggak kan mereka langsung. Nah, kalau enggak ini pakai mobil juga yang ada alatnya. Jadi ini beberapa. Ini apa? Apakah rawan cuacanya? Ada hujan. Dan jalan mana ke Karawaci 5 menit. Ke Tangerang. Mau pendaftaran lagi Bang? Bisa. Oh, ini ngirim WA pakai alat situasi gitu. Iya, masukkan kalau ada report Pak, situasinya langsung begitu. Bunyi di sini ya tuh ya. Nah, mana tuh kalau Oh, ini ada oh ini kendaliannya. ya penalinya. Kemudian nanti kalau sampai 1000 lebih berarti kita one way. Klik radar. Nah, ini yang tadi kalau kemana keluar pesan radar Pak. Diklik di radarnya, terus transisi responnya seperti apa yang A itu yang ke yang ini sekarang ke arah Jakarta Pak. Ini B. Biasanya kita presentasi ditutup dulu, belum dibuka ya. Nah, buka. Iya. Akhirnya sepanjang jalan tol yang ini di Jalan Cikampek. 1, 2, 3, 1, 2, Presisi. 3, 1, 2, 3. Hari ini saya sengaja bersama beberapa parti pendamping, ada Pak Kakor Sabara, Pak Watamao, Pak Dirgakum, sama Pak Truno, langsung mengunjungi comment center yang dimiliki oleh Jasa Marga. Kami melihat secara real time ya bagaimana untuk operasionalisasi dari comment center dan juga merupakan bentuk sinergi kolaborasi dalam mengambil suatu keputusan atau diskresi di lapangan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, alhamdulillah sampai dengan hari ini dari hasil laporan yang saya dapat, untuk operasi lilin dapat berjalan dengan sangat lancar. Ya, kemudian kejadian-kejadian menonjol hanya terjadi di awal aja Pak. Untuk kejadian laka lantas, alhamdulillah juga sudah dapat tertangani juga dengan baik. Dari data yang ada dan kita analisa sampai dengan hari ini, paparan di Dirgakum, bahwa untuk angka laka lantas itu mengalami penurunan sekitar 6, sekian persen. Kemudian untuk fatalitas meninggal dunia mengalami penurunan 28, sekian persen. Artinya bahwa dengan kerja kolaborasi dan persiapan yang cukup matang, kita bisa melayani bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan momentum untuk Natal dan Tahun Baru. Perlu sampaikan juga rekan-rekan dari hasil kerja kolaborasi dan sinergi dari Pak Dirut Jasa Marga, dari comment center yang kita miliki, ini sangat penting. Ya real time dari seluruh data
jumlah kendaraan yang keluar dan yang masuk. Demikian juga bagaimana tentang kondisi di jalan, baik itu cuaca dan juga kebutuhan masyarakat di jalan, kita bisa meminimalisir dan memitigasi fasilitas-fasilitas yang terjadi di seluruh ruas jalan tol, bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Ini merupakan langkah baik agar nanti persiapan kami tentunya dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat, khususnya pada kegiatan operasi ketupat yang akan datang, yang relatif persiapannya hanya sekitar 1 bulan lah. Ini harus lebih maksimal lagi. Ya, pengambilan keputusannya sangat penting didukung oleh analisa data yang sangat empiris dan sangat real time. Ketika keputusan-keputusan diskresi ini kita ambil dengan didukung data yang empiris dan real time ini, maka akan sangat efektif, efisien dan optimal dalam mengambil keputusan seperti misalnya kita harus kontraflow 1 jalur, kontraflow 2 jalur, dan terakhir keputusan one way. Ini semuanya didukung oleh data yang dimiliki oleh dari Jasa Marga dengan menggunakan analisa AI. Ini yang terbaru yang dimiliki oleh Pak Prof. Rifan yang sedang dikembangkan. Semoga harapan saya dengan seluruh sarana fasilitas yang sedang dipersiapkan ya, untuk operasi Nataru ini atau operasi lilin bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Seperti tadi disampaikan bahwa puncaknya untuk arus balik tanggal 28. Tapi sisa-sisanya tanggal 4 juga menjadi perhatian kami dan juga tanggal 3. Karena tanggal 5 sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas kembali. Jadi mungkin saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana perjalanan arus balik ya, operasi lilin, dan tentunya kita akan persiapan operasi ketupat jauh-jauh hari kita persiapkan sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Dan hari ini kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wakapolri ke JMTC atau Jasa Marga Toll Road Command Center yang merupakan bagian dari pengendalian dari seluruh operasi khususnya ruas jalan tol baik yang dimiliki oleh Jasa Marga maupun oleh BUJT yang lain. Dan dalam kesempatan ini kami juga melaporkan kepada Pak Wakapolri beserta para PJU yang hadir bahwa saat ini untuk arus yang keluar dari prediksi 2,9 juta sudah mencapai 2,4 juta. Artinya ini sudah mencapai 85% dan dominasinya adalah tetap ke arah timur yaitu 47%, di mana dari 47% ini 51%-nya adalah ke Trans Jawa dan 48% ke Bandung. Sementara ke Cikupa 28,8% dan ke Bogor 23,7%. Dari seluruh arus keluar ini mengalami peningkatan, terutama secara total 3,1% dibanding 2024, tetapi yang mengalami penurunan adalah Cikupa. Cikupa ini dibanding tahun yang lalu mengalami penurunan 1,7%. Dan izin melaporkan juga bahwa kondisi tertinggi pada waktu Nataru ini adalah di tanggal 20 dan 24 Desember, di mana paling tinggi 24 Desember mencapai lebih dari 200.000 kendaraan yang melintas keluar dari Jakarta. Dan adapun kendaraan masuk, hari ini sudah bisa kami catatkan sejak jam 6 tadi bahwa sudah memasuki ke Jakarta 2,3 juta dari prediksi 2,8 juta. Dominasi yang kembali adalah dari barat, ya. Dari barat itu 30%, dari timur 44%, sementara dari timur dominasi adalah dari Bandung, mencapai 53%. Artinya masih ada sekitar 46% yang dari Jawa Timur atau Trans Jawa dan Jawa Tengah belum masuki. Dan ini akan harus kita persiapkan terutama di Cikatama pada saat nanti tanggal 4. Karena dari prediksi yang kami hitung, dari proyeksi, diperkirakan tanggal 4 merupakan lalin traffic tertinggi, mencapai sekitar 196 ribu. Artinya ini, dari 196 ribu ini yang kami harap tidak hanya muncul tanggal 4, mungkin bisa terurai di tanggal 3. Jadi kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, ini informasi ini untuk penting ya, bahwa
apabila ingin nyaman mungkin bisa kembali ke Jakarta di tanggal 2 atau tanggal 3, karena diprediksi di tanggal 4 pasti akan muncul kepadatan mencapai 196.000. Ini artinya jalan pasti akan tetap padat ya dibanding dengan hari-hari biasa atau terhadap normal. Saya kira ini yang saya sampaikan, terima kasih, dan mudah-mudahan dalam Nataru ini ya, dengan dukungan Pak Wakapolri dari Kepolisian Republik Indonesia maupun dari Korlantas yang mendukung pelaksanaan pengamanan maupun pengaturan, karena di dalam pelaksanaan ini alhamdulillah baru dilakukan 2 kontraflow, yaitu kontraflow waktu berangkat dan kembali. Dan mudah-mudahan kontraflow ini yang memanfaatkan kondisi kepadatan terutama di 66 sampai dengan 47, atau pada waktu berangkat 47 sampai dengan 66. Namun kemarin kepadatan cukup lumayan sehingga kita sampai membuka dengan kilometer 70. Mudah-mudahan pengendalian ini nanti kita lakukan terus, dan persiapan pengambilan rekayasa lalu lintas pasti akan dengan melalui koordinasi oleh Korlantas Polri. Terima kasih.